Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mahasiswa semester 4 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi ya secara virtual melalui video pembelajaran ini untuk melanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah seri perkuliahan metode penelitian dan statistik. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menulis hasil atau menyajikan hasil dan menulis pembahasan utamanya di laporan penelitian kita. Ya, baik bisa berupa laporan skripsi, tugas akhir maupun laporan yang kita tulis dalam bentuk artikel jurnal. Kita mulai dari penyajian data hasil penelitian. Nah, apa sih tujuan kita menyajikan data hasil penelitian? Tujuan menyajikan data hasil penelitian yang pertama adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait dengan hasil penelitian. Ya, jadi hasil yang kita sajikan di sini adalah hasil data yang sudah kita analisis. Artinya bukan data mentah yang kita dapatkan dari sumber laboratorium atau kita ambil data di laboratorium, kemudian data mentahnya itu kita sajikan di dalam laporan penelitian kita, tidak. Tetapi adalah data yang sudah kita olah, sudah kita analisis, sehingga sedemikian rupa bahwa data tersebut siap untuk dibaca dan diinterpretasikan. Kemudian tujuan dari penyajian data secara baik adalah untuk mempermudah proses analisa data. Ya, jadi kalau kita bisa menyajikan data kita dengan baik, maka kita bisa dengan mudah menganalisis data yang kita buat. Kemudian ada data yang kita dapatkan ya. Kemudian untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman pada data. Ya, tentu saja dengan penyajian data yang baik, maka kita bisa dengan mudah menginterpretasikan. Bayangkan saja jika data kita tidak baik, ya misalkan kita sajikan data yang mentah, ya data yang belum kita olah, di sana ada ratusan atau ribuan data angka ya yang harus dibaca oleh pembaca laporan kita, ya tentu saja itu akan mempersulit orang yang membaca laporan penelitian kita. Tetapi ketika kita sajikan dalam bentuk yang baik, yang mudah ditangkap dan mudah diinterpretasikan, maka itu akan menjadi satu laporan kita akan memberikan informasi yang jelas kepada orang yang membacanya. Kemudian tentu saja dengan data yang baik kita akan dengan mudah bisa mengambil kesimpulan atau keputusan secara tepat dan akurat. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, ada beberapa cara menyajikan data hasil penelitian. Yang pertama adalah dengan narasi. Ya, data kita bisa disajikan dalam bentuk narasi jika jumlahnya tidak banyak. Misalkan kita hanya punya 2 data yang akan dibandingkan, maka di situ bisa kita ceritakan ya terkait dengan data yang kita miliki dalam bentuk narasi. Kita sebutkan datanya, kemudian bagaimana data tersebut dibandingkan dengan data yang lain. Kemudian kalau jumlah data kita itu cukup beragam, ya misalkan di sini kita punya ada beberapa data, ya 5 data atau lebih gitu ya, sehingga ketika kita narasikan, orang yang membaca akan merasa tidak mudah untuk mengingat apa yang kita sampaikan dalam bentuk narasi tersebut. Oke, misalkan kita ceritakan 5 data ya dalam bentuk cerita. Nah, itu tidak akan mudah untuk diingat oleh orang yang membaca. Maka kita sajikan data kita dalam bentuk tabel. Nah, baru kemudian dari data yang ada di tabel itu kita narasikan. Kita ceritakan apa sih yang kita sajikan pada tabel tersebut.
Kemudian data itu juga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Ini biasanya kalau jumlah datanya cukup besar, kemudian ketika kita sajikan dalam tabel itu juga mempersulit orang yang akan membacanya. Oke, misalkan kita punya 100 data. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, itu yang membaca juga akan sulit ya, memilih data atau membaca 100 angka yang berbeda. Nah, seperti apa yang menginterpretasikan juga akan sulit. Maka kita bisa sajikan data kita dalam bentuk diagram atau grafik, sehingga orang bisa melihat, oh trennya seperti ini ya, atau hubungan antara beberapa variabel, dua variabel, misalkan variabel bebas dan terikat, hubungannya bisa digambarkan dalam bentuk grafik dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel, gitu ya. Ada tabel distribusi frekuensi misalkan. Oke, ya artinya di dalam tabel ini ada kolom ya. Nah kolom ini menunjukkan variabel yang kita biasanya ya umumnya kolom ini menunjukkan variabel ya yang sedang kita sajikan gitu ya. Ya, untuk setiap kolom itu menunjukkan variabel yang berbeda. Oke, misalkan kolom pertama menunjukkan indeks dari masing-masing data, ya nomor ya, data nomor kesekian, nomor kesekian, nomor kesekian. Kemudian kolom yang kedua menunjukkan variabel bebas, misalkan kolom yang ketiga menunjukkan variabel terikat dan seterusnya gitu ya. Ya, itu adalah penggunaan tabel di dalam merepresentasikan data. Kemudian kita bisa juga kita konstruk atau kita buat suatu diagram lingkaran untuk menyajikan data kita jika data kita itu berupa prosentase gitu ya dari satu total keseluruhan yang utuh ya. Jadi ada beberapa, kita ngambil sesuatu yang utuh ya, kita meneliti sesuatu yang utuh, nah kemudian sesuatu yang utuh itu dibagi menjadi beberapa sektor kecil. Ya, sektor-sektor itulah yang nanti menempati bagian-bagian di dalam suatu lingkaran. Nah, besarnya sektor ini, ya masing-masing sektor ini merepresentasikan juga komposisi variabel tersebut atau komposisi data tersebut di dalam suatu nilai yang utuh. Oke, kemudian kita juga bisa menyajikan ya data kita dalam bentuk diagram batang ya. Diagram batang ini biasanya cocok untuk keperluan perbandingan. Jadi misalkan di sini kita membandingkan antara jumlah pegawai pada tingkat pendidikan yang berbeda-beda ya pada suatu perusahaan. Ya, berapa jumlah karyawan yang SD, berapa jumlah karyawan yang SMP, kita bandingkan, maka itu akan lebih mudah kalau datanya kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian juga data itu bisa kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Ya, ini biasanya digunakan untuk menyajikan data time series atau data yang gayut waktu ya, biasanya dimulai dari satu waktu tertentu sampai berakhir pada waktu yang kesekian. Nah, bagaimana perkembangan data tersebut di setiap waktunya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram garis. Bisa juga data kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Namun demikian, data yang kita sajikan dalam bentuk diagram gambar ini biasanya adalah data yang kita gunakan atau data yang kita sajikan untuk bisa dengan mudah dibaca oleh pembaca ya, reader, pembaca. Biasanya bukan untuk artikel jurnal atau yang lain gitu ya. Biasanya adalah kita gunakan untuk informasi-informasi ringkas, informasi-informasi singkat, biasanya di majalah atau di tempat-tempat orang menempelkan informasi di majalah dinding atau di poster dan lain sebagainya. Bisa kita sajikan dengan diagram gambar agar lebih mudah difahami. Oke, kemudian data juga bisa kita sajikan dalam bentuk plot gitu.
Oke, kita sajikan ya dalam bentuk titik-titik data ya. Titik-titik data itu menyatakan apa namanya? Hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sumbu X ini biasanya menyatakan variabel bebas dan sumbu Y ini menyatakan variabel terikat. Nah, setiap kita variasikan pada variabel bebas, setiap nilai variabel bebas akan berkontribusi pada nilai variabel terikat. Ya, akan menghasilkan nilai variabel terikat tertentu. Itu kita tandai dengan satu titik. Kemudian berikutnya kita tandai dengan titik-titik yang lain. Nah, setelah itu maka kita cari, kita plot ya. Kita bisa plot. Plotnya itu bisa plot apa namanya? Kita hubungkan saja ya secara langsung dari satu titik ke titik yang lain, bisa saja seperti itu, atau juga kita bisa plot berdasarkan fungsi tertentu dengan pendekatan fungsi tertentu. Misalkan kita gunakan pendekatan regresi gitu ya. Kita gunakan pendekatan regresi, nanti kita bisa lihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, variabel bebas dengan variabel terikat nanti kita bisa gunakan untuk menginterpretasikan atau menganalisis data tersebut, apakah data ini korelasi antara variabel bebas atau hubungan antara variabel bebas dan terikat itu hubungannya linier atau kuadratik atau polinomial order 3 atau eksponensial, logaritmik dan sebagainya. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk menjelaskan ya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Kita bisa gunakan plot. Oke, teman-teman semuanya yang berbahagia, untuk selanjutnya saya sampaikan. Oke, saya akan menyampaikan teknik penulisan hasil dan pembahasan karya ilmiah. Setelah tadi kita mendengarkan ya bagaimana atau melihat bagaimana cara kita menyajikan data, ya bisa dengan narasi, bisa dengan tabel, bisa dengan gambar. Gambar ini bisa berupa grafik atau gambar-gambar yang lain yang bisa menjelaskan hasil yang kita dapatkan. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa menuliskan hasil dan pembahasan ya. Biasanya hasil dan pembahasan itu kalau di laporan penelitian itu ada di bab 4 ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu apa namanya? Tinjauan pustaka ya. Bab 3 itu adalah metode penelitian dan bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Ada kalanya hasil dan pembahasan ini dijadikan satu. Jadi hasil dan pembahasan berarti kalau dia dijadikan satu, setelah kita mendapatkan hasil, kita ceritakan hasil yang kita dapatkan, langsung saja kita bahas hasil tersebut. Atau dia menjadi dua subbagian yang terpisah. Ya, hasil sendiri, pembahasan sendiri. Jadi di bagian hasil ya kita ceritakan hasil saja. Nah, setelah selesai kita ceritakan hasil, maka kita bisa menceritakan terkait dengan pembahasan atau kita sampaikan terkait dengan pembahasan dari hasil yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini adalah bagaimana kita menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian yang kita sajikan itu dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah berisi tentang karakteristik masing-masing variabel. Ya, jadi tentu ketika kita melakukan pengukuran atau pengujian hasil penelitian kita di laboratorium atau di tempat penelitian kita, maka di situ ada variabel-variabel yang kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian ada nilai-nilai atau data yang kita dapatkan dan itu berkaitan dengan variabel. Ya, jadi misalkan kita ngukur panjang dari suatu benda, dimensi panjang suatu benda, maka kita akan dapatkan data panjang dalam satuan tertentu, gitu ya. Variabelnya adalah variabel panjang. Nah, apa fungsi atau apa urgensi dari pengukuran panjang? Nah, kenapa kita harus mengukur panjang? Itu bisa kita sampaikan di sini ya, di bagian penyajian hasil. Ya, kita sampaikan apa saja variabel yang kita hitung, kemudian kenapa kita melakukan perhitungan pada variabel tersebut, apa urgensinya pada penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah memuat tentang hasil pengujian hipotesis.
yaitu bagaimana hasil atau data yang kita dapatkan itu apakah sesuai, apakah diterima atau tidak hipotesisnya. Jadi di awal penelitian kan kita sudah menyampaikan hipotesis, ya hipotesis dari apa yang prediksi dari apa yang nanti kita dapatkan berdasarkan tentu saja kajian-kajian sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan A, maka kita akan dapat hasil B, ya, atau dan yang dekat dengan B misalnya. Oke. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika kita melakukan A, kok kita dapat hasil Y misalnya, bukan B, atau yang daerah sekitar B dekat dengan B, tetapi kita dapat hasil yang jauh, misalkan Y. Apa yang terjadi di situ? Nah itu adalah apakah data hasil kita itu sesuai dengan perkiraan yang kita berikan sebelumnya, sesuai dengan hipotesis kita enggak? Kalau sesuai kenapa, kalau tidak kenapa, gitu ya. Itu perlu kita jelaskan. Nah, maka dari itu dalam hasil penelitian itu kita biasanya memuat beberapa komponen. Yang pertama adalah paparan data, yang kedua adalah analisa data, kemudian pengujian hipotesis dan pembahasan. Jadi kita sampaikan, kita paparkan data yang kita peroleh, kemudian kita analisis data kita, kemudian kita lakukan pengujian terhadap hipotesis, diterima atau tidak, lalu kita lakukan pembahasan. Nah, dalam paparan data itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kita bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. Kita jelaskan, ya kita lakukan secara naratif atau kita lakukan secara menggunakan tabel atau kita gunakan gambar, ya gambar grafik gitu ya bisa kita gunakan. Ya monggo nanti yang paling sesuai yang mana kira-kira dengan data yang kita miliki. Nah, data yang kita sampaikan ya secara dengan menggunakan grafik ataupun tabel, nah itu pun harus kita narasikan, di mana tabel dan grafik itu kita sebutkan gitu ya di dalam narasi teks kita, dan narasi penjelasan data yang ada di dalam tabel atau grafik tersebut. Ya, jadi kita ceritakan, oh tabel, misalkan tabel 1 mencerita atau menyajikan tentang ini. Ya, dari tabel 1 kita dapat melihat bahwa hasilnya seperti ini, gitu, misalkan. Kemudian dari gambar 3 misalkan, dapat dilihat bahwa apa yang didapatkan, gitu ya. Jadi harus dijelaskan, ya meskipun di dalam tabel atau grafik sendiri itu sudah ada keterangan tabel atau grafik, tetapi tetap harus dijelaskan di dalam teks atau di dalam narasi penjelasan data yang yang kita dapatkan dan kita sajikan di dalam tabel atau grafik. Oke, kemudian setelah kita menyampaikan data kita, maka kita lakukan pembahasan ya terhadap data tersebut. Tujuan pembahasan adalah untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, kemudian menafsirkan temuan-temuan penelitian, kemudian mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, kemudian memodifikasi teori yang ada jika diperlukan, ya. Tapi kalau untuk level sarjana saya kira tidak ada ini ya. Kita hanya perlu membandingkan data yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, kemudian termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Ya, jadi yang perlu kita masukkan di dalam pembahasan adalah bahwa di dalam pembahasan kita harus menyampaikan dari data yang kita dapat apa yang bisa atau bagaimana data tersebut itu bisa berkontribusi dalam menjawab masalah penelitian, atau bagaimana data itu menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian kita itu tercapai. Oke. Kemudian juga kita juga harus menafsirkan temuan-temuan penelitian. Jadi jangan hanya kita menyajikan data saja, tetapi tanpa ada
penafsiran. Jadi kalau kita dapatkan suatu nilai, ya misalkan nilai kita menguji tarik suatu bahan, kemudian kita mendapatkan nilai tegangan tarik. Nah, itu maksudnya apa? Maknanya apa? Ya, tegangan tarik sekian, kemudian modulus elastisitas sekian, itu maknanya apa? Itu perlu kita sampaikan. Kemudian mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam komponen pengetahuan yang telah mapan. Nah, kontribusinya apa? Jadi hasil yang kita dapatkan itu di dalam bidang ilmu kita itu kontribusinya apa? Itu disampaikan di situ. Nah, kemudian mungkin perlu juga di situ kalian merujuk pada referensi-referensi sebelumnya, kemudian menyampaikan bahwa ini data yang kita dapatkan ini bisa melengkapi dari data-data yang sudah ada sebelumnya, misalkan ada gap dan sebagainya. Nah, kemudian menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian. Jadi kalau memungkinkan implikasi lain dari hasil penelitian selain tadi menyelesaikan permasalahan itu apa kira-kira? Itu disampaikan, dan juga misalkan ada keterbatasan, disampaikan juga keterbatasannya. Misalkan errornya ternyata cukup besar di dalam data yang kita ambil. Nah, itu disampaikan saja penyebabnya apa yang menyebabkan error terlalu besar. Ya, apakah misalkan kondisi yang tidak bisa terkontrol, misalkan, nah itu disampaikan apa saja dan pengaruhnya bagaimana. Oke, kemudian kenapa data kita itu bisa kemungkinan ada kekurangan. Jadi hasil penelitian kita itu ada kelemahan. Nah, itu ada mungkin dari faktor non metodologis, ada mungkin timbul dari faktor metodologis. Dari faktor non metodologis misalkan ada variabel-variabel lain yang tidak bisa kita kontrol ya ketika kita melakukan penelitian, tetapi dia muncul dan mempengaruhi hasil, mempengaruhi nilai variabel terikat. Nah, maka itu akan menyebabkan ya perbedaan data kita mungkin dari hasil sebelumnya tidak sesuai dengan hasil sebelumnya. Ketika kita melakukan tes misalkan, data kita ternyata agak berbeda atau berbeda dengan data sebelumnya. Kenapa penyebabnya? Nah, itu bisa jadi masuk kategori faktor non metodologis atau dikarenakan adanya kesalahan metodologis. Kalau kesalahan metodologis ya itu seharusnya memang harus diperbaiki gitu ya. Harus diperbaiki. Kalau non metodologis itu bisa dijelaskan. Kalau metodologis berarti kan kesalahan kita ya yang melakukan pengukuran misalkan. Oke, misalkan instrumen yang kita gunakan ternyata tidak atau belum dikalibrasi gitu. Nah, sehingga hasilnya berbeda dengan yang seharusnya kita dapatkan. Nah, maka data kita menjadi diragukan, kurang reliable gitu ya. Kalau memungkinkan itu memang harusnya diulang lagi, tetapi kalau tidak memungkinkan ya silahkan bisa dijelaskan. Nah, kalau misalkan ada perbedaan atau kita anggap data kita itu kurang bagus, maka dijelaskan dia timbul dari faktor apa. Oke, kemudian tahapan penulisan pembahasan ini yang penting juga kita ketahui. Yang pertama adalah kita tampilkan informasi latar belakang ya. Kita bahas sedikit terkait dengan latar belakang penelitian ketika kita nulis di bab 4 hasil dari pembahasan, bahwa kita melakukan penelitian apa, kemudian mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, itu kita sampaikan sedikit ya di bagian hasil dari pembahasan untuk mengingatkan kembali para pembaca bahwa ya pembaca kan sudah membaca dari awal ya, dia melewati beberapa bab, kemudian baru sampai ke bab 4 misalnya di hasil dari pembahasan, maka kita perlu mengingatkan mereka kembali terkait dengan apa yang kita lakukan, kemudian sebenarnya mengapa kita melakukan penelitian tersebut, sedikit terkait dengan itu. Kemudian menampilkan ringkasan hasil atau temuan penelitian. Ya, jadi kita sampaikan hasil penelitian kita, kemudian kita sampaikan secara detail, dan ketika kita membahas ya kita sajikan sedikit ringkasan hasil temuan penelitian.
kemudian memberikan komentar apakah hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis atau tidak. Ini kita sampaikan hasil temuan kita, kemudian menghubungkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Jadi hasil yang kita dapatkan itu kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya, apakah sesuai atau tidak, apakah inline atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Ya. Maka di bagian bab 4 ini juga kita tidak bisa meninggalkan sumber rujukan. Ya, sumber rujukan itu muncul kalau dinulis penelitian, hasil penelitian itu di semua bab, hampir semua bab, kecuali di kesimpulan. Ya, kesimpulan kita tidak merujuk pada referensi. Di bab 1 pendahuluan kita merujuk pada referensi, di bab 2 ketika nulis tinjauan pustaka apalagi kita harus merujuk, kemudian di bab 3 ketika kita menulis metode, tentu metode kita itu adalah metode turunan ya, bukan metode yang benar-benar baru. Nah, maka kita harus merujuk pada sumber referensi juga, dan ketika kita menulis hasil penelitian dan membahasnya, tentu kita harus merujuk juga pada sumber referensi untuk membahasnya. Nah, kemudian menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut itu tidak memuaskan. Jadi kita harus menjelaskan kalau ada kekurangan dari data-data kita itu seperti apa. Kemudian membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh, ya kita lakukan generalisasi, implikasinya apa dari data yang kita dapatkan itu bagi ilmu pengetahuan yang di bidang tersebut. Kemudian memberikan rekomendasi untuk penelitian sebelumnya. Jadi kita berikan rekomendasi kalau kita melakukan penelitian ini hasilnya seperti ini, nah agar penelitian sebelumnya itu perlu dilanjutkan seperti apa, atau mungkin rekomendasi kalau kita hasilnya kurang baik ke depan agar hasilnya lebih baik itu seperti apa. Kalau timnya satu, kalau Oke, baik teman-teman semuanya yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.